Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara semua berada, ucapan syukur dan sukacita tentu mewarnai kehidupan kita. Setiap kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kemurahan yang baru, dengan anugerah yang baru, meskipun juga ada tantangan-tantangan baru dalam kehidupan kita. Mari percaya, mari yakin bahwa Tuhan punya kemurahan, perlindungan, dan juga pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Izinkan saya melanjutkan renungan dengan tema besar keluarga Kristen, dan kita akan merenungkan nilai-nilai apa saja yang harus dihidupi di dalam sebuah keluarga Kristen. Izinkan saya mengajak kita untuk melihat Kejadian pasal 1 ayat 27, dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah ayat firman Tuhan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang siapa manusia itu. Pada waktu itu Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dikatakan baik laki-laki maupun perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini penting, perlu dipahami oleh setiap kita, khususnya dalam konteks berkeluarga. Ketika Tuhan mengatakan hal ini di dalam firman-Nya, yakinkan bahwa setiap kita itu, baik suami ataupun istri, punya kedudukan yang setara, punya kedudukan yang sama-sama bermartabat dan berharganya. Kenapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, diciptakan masing-masing menurut gambarnya Tuhan sendiri. Ini yang harus dipahami ketika suami atau istri memahami bahwa istriku atau suamiku adalah gambar Allah, berarti ada penghargaan di sana. Tidak ada yang lebih superior atau inferior, yang menindas atau ditindas, yang didominasi maupun juga yang mendominasi. Tetapi hubungan di dalam keluarga adalah hubungan sebagai partner, sebagai rekan sekerja, sebagai kawan sekerja, sebagai pasangan yang saling melengkapi dan menutupi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, karena masing-masing diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nilai-nilai ini juga harus meyakini, membuat kita yakin bahwa setiap suami atau setiap istri itu memiliki sifat-sifat Allah. Ketika digambarkan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, apa maksudnya? Apakah di dalam bentuk fisik maksudnya? Atau di dalam bentuk apa segambar dan serupanya? Kita meyakini bahwa segambar dan keserupaan dengan Allah itu tercermin di dalam sifat-sifat moral. Sifat-sifat moral yang ada pada Allah itu juga ada pada manusia. Ada pada suami, ada pada istri. Apa saja? Misalnya sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Sifat-sifat moral Allah itu juga melekat kepada manusia karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hal ini selain menuntut suami atau istri itu menghargai suaminya atau istrinya atau pasangannya, tetapi juga masing-masing harus bertanggung jawab untuk mendemonstrasikan, mengartikulasikan sifat-sifat positif yang ada pada Allah yang dilekatkan kepada kita pada waktu kita diciptakan. Betapa indahnya kalau misalnya keluarga itu, baik suami atau istrinya mencerminkan sifat Allah itu, yaitu suami mengekspresikan kasih, istri mengekspresikan sukacita, suami mengekspresikan damai sejahtera, istri mengekspresikan kebaikan, dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah indah ketika sifat Allah itu dicerminkan, direfleksikan, diaktualisasikan di dalam sebuah relasi atau hubungan, atau beberapa waktu lalu saya menyebut di dalam ekosistem keluarga itu. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan juga anak-anak, betapa indahnya ketika ada sifat-sifat Allah, karakter Allah dihadirkan di sana, yang terus dipupuk, yang terus dikuatkan, yang terus diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk menjalani kehidupan kita, khususnya dalam konteks keluarga, dengan ucapan syukur dan juga kasih dan juga sifat-sifat yang baik di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mohon berkat dan anugerah-Mu untuk setiap aktivitas, kegiatan, dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini.
Berkat Tuhan atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.